Jadi kemarin sih niatnya kita mau lanjutin ke string formatting gitu ya. Cuman ternyata ada beberapa konsep yang kayaknya sangat penting sebelum kita masuk ke string formatting. Itu salah satu konsepnya adalah tentang objek. Karena di Python itu semua adalah objek. Masuk ke text, string itu juga objek. Angka yang kita buat itu juga objek, ya. Dan objek, ya, ini juga mengisyaratkan bahwa Python ini mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek atau OP, ya, Object Oriented Programming. Nah, apa itu OP? OP itu artinya semua itu dimodelkan sebagai objek. Ya. Yang dimodelkan sebagai objek itu apa? Apapun, ya. Bahkan sampai ke variabelnya tadi, tipe datanya itu semua objek di Python. Dan semua itu ada metode-metodenya sendiri. Ada atributnya sendiri, ada metodenya sendiri. Dan semuanya itu bisa diganti-ganti, ya. Jadi simple banget. Jadi sekarang kita akan bahas tentang hal dibalik itu, ya. Jadi objek di dalam Python itu biasanya kita panggil, kita buat dengan class, ya. Oke, jadi kita membuat objek dulu pertama, ya. Saya ingin gunakan class. Kalau di sini udah ada, ya, langsung aja new class. Oke, jadi itu class name-nya, ya. Kita buat aja class. Oke, jadi ini nggak perlu, ya. Ini super, ini biasanya ini notasi di Python 2. Biasanya masih pakai super begini. Kalau di Python 3 itu udah nggak perlu lagi. Ini dibilang ada docstring for class. Docstring ini sama dengan fungsi, ya. Ini kesepakatan aja mereka pakai tanda petik 3 begini untuk komen di docstring fungsi. Kemudian objek, ini adalah nama dari kelasnya, ya. Nama kelasnya, kemudian ini adalah objek, ini adalah kelas induknya, ya. Jadi ini turunan dari kelas objek. Kelas objek ini adalah semacam kelas induk dari semua kelas yang ada di Python. Dan tanpa ini pun kita bisa definisi kelas, ya. Kecuali kita mau bikin kelas lagi, misalkan turunannya dari kelas ini, ya. Kelas, kita bilang kelas 2 adalah turunan dari kelas, ya. Dan kita nggak bahas ini dulu sebentar, nanti kita bahas spesifik di OOP-nya aja, ya. Karena ini tutorial pemula, ya, tutorial basic, kita nggak bahas tentang ini. Oke, jadi di sini perkenalkan aja, ini namanya konstruktor. Ya, ini adalah konstruktor. Apa itu konstruktor? Ya, jadi kalau yang di sini ada kata def di dalam kelas, ini kita sebut dengan metode, ya, atau metode, ya. Ini adalah kita sebut saja metode ini adalah fungsi yang melekat pada objek, ya, karena dia dipanggil dengan titik, kan, dan titik, ya, bisa disebut dengan typing, ya, karena akan dipanggilnya misalkan kelas .init begini, ya, terus init seperti itu, ya. Jadi ini kayak anak bebek, konsepnya yang mengikuti induknya, ya. Init ini mengikuti induknya, ya. Kalau ada panjang, ya di sini lagi.
ini ada bebeknya lagi ya. Jadi kalau panjang makin ke kanan oke lah ya. Jadi terus ada kata self dan ada kata argumen. Self ini apa? Self ini adalah penanda ya. Sedangkan yang argumen ini adalah atribut sebenarnya ya, atribut ya. Ya, jadi kalau kita contohkan misalkan kayak objek ya, ini kan memodelkan objek di dunia nyata. Jadi kayak misalkan mobil gitu ya, atribut itu misalkan warnanya gitu kan. Terus ya warnanya bisa ya, tingginya ya, jenisnya SUV apakah sport car atau apa ya. Terus ya, kecepatan maksimum berapa yaitu atribut semua. Sedangkan metodenya adalah misalkan gas, rem itu metode ya. Gas itu untuk menjalankan, misalkan rem itu untuk memberhentikan ya, mengurangi kecepatan, itu metode. Itu adalah metode. Jadi metode itu karena disebut fungsi itu begitu. Dengan atribut ya begini aja. Oke, kita ambil yang simple dulu ya, misalkan apa ya? Kelas yang gampang misalkan persegi ya. Dan aturan penamaan kelas itu sebenarnya huruf besar bagusnya ya. Segi 4 lebih ya, 4 itu bingung ya. Segi 4 ya. Karena segi 4 ini atributnya dia cuma perlu panjang dan lebar ya, P dan L. Sedangkan self ya, kalau yang udah pernah belajar bahasa pemrograman lain, self itu kayak this ya. Jadi this itu adalah penunjuk di bahasa pemrograman lain ya. Menunjuk bahwa ini adalah atribut milik suatu kelas gitu ya. Sebenarnya itu konsepnya konsep pointer ya. Dan kita nggak bahas di sini karena terlalu dalam. Itu di bahasa C sebenarnya. Itu bahasa C. Jadi C itu bahasa yang dipakai buat hampir membuat banyak bahasa pemrograman termasuk Python juga. Jadi kita inisialisasi di sini ya. Ini nantinya kita akan sama kayak bangun fungsi ya. Kita akan perlu masukkan P dan L ini ketika instantiasi istilahnya ya. Apa itu instantiasi? Proses untuk membuat yang waktu itu kita pernah singgung tentang instance, nah itu dia ya. Jadi kita bisa ibaratkan kelas ini adalah sebuah cetakan ya. Bayangkan aja ini cetakan segi 4 ya, kayak kita mau buat kue gitu ya, terus kita taruh di adonannya di cetakan itu ya, atau buat puding misalkan paling simpel, kita tuang adonan pudingnya cair di situ ya. Terus kita masukin kulkas, kita lihat ternyata dia udah bentuknya seperti cetakannya itu, maka puding itu sudah menjadi instan dari cetakannya itu. Apa artinya dia instance dari terjemahan bahasa Inggris ya? Nah, waktu itu kita bahas itu instance itu dari kata umpama. Jadi si agarnya itu atau pudingnya itu udah seumpama dengan cetakan yang persegi itu ya, bentuknya ya. Jadi ya kita buat metode sekarang ya. Ini metode 1. Jadi init ini disebut dengan konstruktor karena konstruktor itu maksudnya cuma ngasih tahu kelas ini bahwa dia perlu atribut apa aja ya. Taruh di sini, dan di sini masih boleh kita kasih docstring lagi ya di dalam metode ini ya. Ya. Tugas
memberitahu sebenarnya, memberitahu kebutuhan atribut. Oke, def ini adalah kita bisa hitung luas, misalkan kita bisa hitung luas ya. Jangan lupa kita harus ngasih tahu bahwa ini adalah, kita perlu self ya. Jadinya self ini akan ngasih tahu lagi ya, bahwa metode ini adalah milik kelas ini ya. Luasnya berapa, kita nggak perlu masukin apa-apa lagi kalau di luas ya, karena kita udah nanti langsung masukin P dan L nya di situ ya. Luas. Oke, jadi kita akan langsung return aja ya, return P dikali L ya, ini panjang kali lebar kan ya, luas ya. Mau pakai spasi boleh, mau nggak pakai spasi boleh. Kemudian kita bisa taruh lagi keliling misalkan ya, kita bisa menghitung keliling ya. Kemudian kita return kelilingnya adalah apa itu ya, 2 kali panjang tambah lebar ya, keliling persegi ya. Ingat gak pakai kurung ya, kalau nggak pakai kurung nanti 2 kali panjang ditambah 1 lebar. Oke, kita akan langsung masuk ke tahapan pertama, yaitu proses instansiasi ya, mencetak. Instansiasi ini mencetak, membuat sesuatu yang seumpama sama dia tadi ya. Simpelnya kotak, misalkan kita buat variabel kotak, isinya adalah segi 4, terus kita masukkan angka ininya tadi ya, P dan L nya ya. Katakanlah kita punya 5 dan 4, panjangnya 5, lebarnya 4, oke, yang gede-gede. Oke, kemudian kita akan ngeprint panjang dan lebarnya kotak. Kotak dot panjang, lebar ya. Oke, kita build ya. Oke, ternyata di sini panjangnya 5, lebarnya 4 ya, udah sesuai ya. Ini kalau kita mau buat simple juga ya, begini ya, sekaligus string formatting atau nggak usah ya. Ya, kita buat satu edisi penuh ya. Terus kita sekarang test method, kita hitung luasnya, kita langsung print aja juga ya, kotak luas kotak lebar ya. Kok lebar, salah ini. Dan ingat cara manggil metode itu selalu pakai gini, sama kayak fungsi ya, karena dia hitungannya fungsi ya. Kalau kosong perlu begini. Oke. Oke, ternyata ada error.
P is not defined. Apa yang membuat P tidak defined? Nah, karena barusan kita bahas, apa yang membuat P tidak bisa di-define sama dia adalah karena kita perlu namanya pointer, ya. Pointer yang menunjukkan bahwa P ini P yang mana, ya. Nah, dan pointernya itu adalah self. Jadi itulah fungsi self yang sebenarnya. Ini bisa kita hapus ini. Itulah fungsi self yang sebenarnya. Jadi menunjukkan. Oh sorry, kan ternyata tadi kirain tadi benerin yang masih lebar. Oke, jadi itu adalah kelilingnya 18 bener ya. Luasnya 20, panjang dan lebarnya masing-masing sekian. Oke, jadi itulah class ya. Dan semua di Python adalah class, jadi semua mudah. Dan nanti pasti dijamin paham semua. Oke. Sekian aja kalau begitu. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu.